Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 2 Desember 2022, hari biasa, pekan pertama dalam masa Advent. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 9, ayat 27 sampai dengan ayat 31. Sekali peristiwa, dua orang buta mengikuti Yesus sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saudara-saudari yang terkasih, kisah penyembuhan dua orang buta ini meneguhkan kita akan keselamatan oleh karena iman. Yesus yang adalah keturunan Daud tidak menyembuhkan dengan jampi-jampi atau mantra tertentu seperti yang dilakukan oleh dukun-dukun pada waktu itu. Ia menyembuhkan dengan iman yang dimiliki oleh kedua orang buta itu. Ia juga menyembuhkan bukan supaya dilihat orang atau sekedar memperlihatkan akan kehebatannya. Maka setelah menyembuhkan, Yesus meminta kedua orang yang sudah sembuh itu supaya mereka tidak menceritakan apa yang terjadi kepada siapapun. Saudara-saudara yang terkasih, kedua orang buta itu merupakan salah satu dari bagian masyarakat Yahudi yang percaya betul akan datangnya Mesias. Dalam pengertian itu, mereka memahami tentang Mesias yang adalah keturunan Raja Daud. Seruan mereka mewakili seruan bangsa Yahudi akan penantian mereka atas raja yang berkuasa seperti Raja Daud. Hanya keturunan Daudlah yang akan mengembalikan kejayaan mereka. Mesias keturunan Daudlah yang akan memimpin bangsa mereka kembali untuk memerintah dengan kekuasaan sang raja. Saudara saya terkasih, demikianlah kiranya mengapa Yesus tidak mau seketika itu juga menyembuhkan mereka ketika masih berada di tengah jalan. Artinya dilihat begitu banyak orang. Yesus justru mengambil tindakan ketika sudah berada di dalam rumah. Artinya tidak ada orang yang melihatnya. Yesus justru mengambil tindakan ketika sudah berada di dalam rumah. Artinya tidak ada orang yang melihatnya. Ia bukanlah Mesias seperti yang dibayangkan oleh orang-orang pada umumnya. Ia bukan Mesias keturunan Daud yang akan memimpin mereka melawan penjajah atau mengadakan pemberontakan. Saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang kita mempunyai pengharapan seperti apa yang dialami oleh dua orang buta itu. Kebutaan memang menjadi penghalang bagi kita untuk melihat dunia di luar diri kita. Memang kita tidak buta secara fisik, namun seringkali kita justru tidak melihat dengan benar meskipun kedua mata kita semuanya baik. Tidak jarang kita justru mengalami kebutaan sementara kita masih bisa melihat dengan terang benderang. Kebutaan semacam ini yang justru lebih parah dan lebih berbahaya untuk keselamatan kita. Lalu apa obatnya? Saudara-saudari yang terkasih, seperti yang Yesus katakan kepada kedua orang buta itu, imanlah yang menjadi daya penyembuh yang total. Obat-obat yang lain hanya bersifat sementara, tidak memulihkan secara total. Bisa jadi kambuh lagi, atau justru merusak bagian tubuh yang lain. Tetapi obat iman menjadi daya penyembuh utama. Iman menjadi obat utama yang akan mampu menyembuhkan dari akar kebutaan itu. Tanpa itu, kebutaan justru akan semakin menjadi-jadi,
meskipun kita bisa melihat dengan jelas. Saudara-saudari yang terkasih, dengan iman orang buta bisa kembali melihat, apalagi orang yang tidak buta. Dengan iman kita akan melihat dengan jauh lebih jelas daripada hanya melihat dengan mata kepala. Dengan kacamata iman, kita selalu mempunyai pengharapan, apapun situasi dan kondisi kita. Iman itu berarti taat pada apa yang disabdakan Tuhan, mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya. Itulah orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Namun, saudara-saudari yang terkasih, tidak jarang justru kita menjadi seperti dua orang buta itu yang tidak taat pada sabdanya. Diminta untuk diam, justru dua orang itu menceritakan apa yang terjadi ke segala penjuru. Ketaatan iman berarti juga menuntut kita untuk bisa hening dan merenungkan apa yang terjadi dari dalam hati kita, bukan justru mengumbarnya kepada orang lain. Dan persis itulah kecenderungan kemanusiaan kita. Ketika mendapat sedikit mukjizat, justru kita menjadi semakin ember, mengiklankannya kepada setiap orang yang kita jumpai. Sadarilah bahwa kita perlu mengadakan pertobatan yang sejati dan terus-menerus. Ya Tuhan, ajarilah aku agar mampu beriman dengan benar. Semoga aku dengan iman kepadamu mampu melihat dunia dengan lebih baik. Semoga aku mampu selalu menemukan harapan di dalam setiap situasi sulit hidupku. Tuhan, ajarilah aku untuk mampu melihat hidupku dengan mata iman. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.